Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, sobat YouTube semuanya, kali ini kita akan mengkaji bagian dari mustalah hadis ataupun kisah-kisah yang mengedepankan tentang biografi istri Rasulullah SAW yang terdapat di kitab-kitab ulama kita, yakni salah satunya Sirah Nabawiyah ataupun segala hal yang berkaitan yang mengedepankan, memaparkan tentang kisah dan para tokoh istri-istri beliau yang dirangkum dalam Sirah Nabawiyah. Dan kali ini kita akan membahas tentang biografi istri beliau yang pertama, yakni Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid. Jadi Sayyidah Khadijah adalah putri dari Khuwailid. Khadijah lahir kisaran tahun 555 Masehi dan wafat pada tahun 619 Masehi. Sayyidah Khadijah adalah istri Nabi kita Muhammad SAW yang pertama, dan Sayyidah Khadijah ini putri dari Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Zaidah, dan termasuk dalam suku Bani Hashim. Suku Bani Hashim ini adalah suku yang sangat kaya raya dan sangat disegani. Tetapi sebelum menikah dengan baginda kita Muhammad SAW, beliau Sayyidah Khadijah pernah dinikahi oleh Atik bin Abid dan Abi Hallah bin Malik, dan mereka dikaruniai 4 anak. 2 anak dengan suaminya yang bernama Atik, suami pertama. Kemudian Sayyidah Khadijah menikah kembali setelah ditinggal wafat, menikah kembali dengan suami yang keduanya, yakni dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Abdullah putra, dan yang kedua Jariyah, yakni dengan suaminya Abu Hallah, yaitu memiliki 2 putri yang bernama Hindun dan Zainab. Terdapat banyak kisah yang memaparkan bahwa sewaktu Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidah Khadijah, Khadijah saat itu berusia kisaran 40 tahun
Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru berusia 25 tahun. Jadi selisih antara Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 tahun. Saudara-saudariku, namun ada perbedaan pendapat di antara para ulama, yakni yang paling menonjol adalah pendapat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini adalah ahli tafsir yang sangat masyhur. "25 tahun hidup bersama Nabi, dan 10 tahun selepasnya itu sehingga wafatnya Khadijah kira-kira 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Sayyidah Khadijah wafat semasa beliau Nabi kita Muhammad SAW berusia 50 tahun. Jadi saat Sayyidah Khadijah wafat, usia Nabi 50 tahun. Allah alam bisawab. Dan beliau merupakan istri Nabi kita Muhammad SAW yang tidak pernah dimadu, karena kesemua istrinya yang dimadukan adalah ketika Rasulullah SAW telah ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah. Jadi semasa hidup Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah poligami. Namun Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah wafat. Di samping itu, dari ke-7 putra-putri Nabi, yang 6 diantaranya yang pertama Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Itu ke-6 putra-putri Nabi, yakni dari Sayyidah Khadijah. Nah, adapun yang terakhir Ibrahim, putra Nabi, yang wafat seperti halnya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim pun sama, wafat ketika saat masih usia anak-anak, masih kecil. Hanya Ibrahim yang bukan dari Sayyidah Khadijah, melainkan Ibrahim dari Maria, istri Nabi, Maria Al-Qibtiyah. Nah, disepakati para ulama bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mempersunting Sayyidah Khadijah, maharnya adalah sebanyak 20 bakroh ya. Ada yang menyatakan 20 unta. Dan diadakan walimahnya pun di kediaman saudaranya, yakni Amr bin Khalid. Jadi Amr bin Khalid ini saudara kandung dari Sayyidah Khadijah karena ayahnya telah meninggal. Sekali lagi, putra-putri Nabi yang ke-6 kesemuanya adalah dari Sayyidah Khadijah. Yang pertama Al-Qasim, putra Nabi yang pertama, wafat dalam keadaan masih anak-anak, masih kecil. Kemudian Khadijah melahirkan putra kedua dari Nabi, yakni Abdullah bin Muhammad. Pertama Al-Qasim bin Muhammad. Makanya Nabi pernah diberikan kunyah oleh para sahabatnya Abul Qasim, karena Nabi miliki anak putra pertama, yakni Al-Qasim bin Muhammad.
Kemudian Abdullah bin Muhammad. Nah, itu putra kedua dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan putri pertama Nabi kita Muhammad SAW adalah Zainab binti Muhammad. Kemudian disusul dengan Ruqayyah binti Muhammad. Kemudian Ummu Kulthum binti Muhammad. Dan yang keenam, yang dari Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW. Said Ibrahim bin Muhammad adalah putra dari istri Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah, yang dinyatakan bahwa Maria Al-Qibtiyah awalnya adalah seorang hamba yang dihadiahkan. Hamba itu budak, pada zaman dahulu budak, yang dihadiahkan kepada Nabi oleh gubernur atau pemerintah Mesir yang bernama Muqawqis, ya, atau Muqawqis. Diriwayatkan bahwa putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra, telah dinikahkan dengan Sayyidina Ali, sahabat Ali atau sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib, dengan sepupu anaknya, saudari atau saudara Khadijah, yang bernama Abu Al-As bin Ar-Rabi. Saat Ruqayyah kemudian dinikahkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Selepas ataupun setelah Ruqayyah wafat, ketika putri Nabi yang bernama Ruqayyah wafat, maka Utsman bin Affan dinikahkan kembali dengan putri Nabi Muhammad SAW bernama Ummu Kulthum. Jadi menantu sekaligus sahabat adalah yang pertama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini menikahi dua putri Nabi, yang pertama Ruqayyah dan yang kedua Ummu Kulthum. Sementara menantu sahabat dan sekaligus sepupu Nabi yang dinikahkan dengan putri Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dinikahkan dengan putri Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra. Ketiga anak laki-laki Rasulullah SAW meninggal dunia sejak kecil. Jadi ketiganya, yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, dan yang ketiga Ibrahim, wafat dalam keadaan masih kecil, masih anak-anak. Khadijah binti Khalid adalah salah seorang wanita yang hartawan, yang kaya raya, namun ketika wafat dalam keadaan kesusahan, ya, artinya seluruh kekayaannya disedekahkan, dilimpahkan untuk membiayai misi dakwah Nabi. Ada sepenggal kisah, suatu hari seorang nenek yang datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Siapakah Anda, wahai nenek?" Kata Rasulullah, "Aku adalah Juthamah Al-Muzaniyah," kata si nenek. Rasulullah SAW pun berkata, "Wahai nenek, sesungguhnya aku mengenalmu," kata Nabi.
engkau adalah wanita yang baik hati. Bagaimana kabarmu dan keluargamu? Bagaimana pula keadaanmu sekarang setelah kita berpisah sekian lama?" kata Nabi. Kemudian nenek itu menjawab, "Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik." "Terima kasih Rasulullah." Kemudian wanita tua itu pergi meninggalkan Nabi Muhammad SAW, dan Aisyah radhiyallahu anha yang melihat kejadian itu datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, seperti inikah engkau menyambut dan memuliakan seorang wanita tua? Istimewa sekali," kata Aisyah. Rasulullah menimpali, "Iya betul, dulu nenek itu selalu mengunjungi kami ketika Khadijah masih hidup. Sesungguhnya," kata Nabi, "melestarikan persahabatan silaturahmi adalah bagian dari iman." Setelah kejadian itu, Aisyah mengatakan, "Tak seorang pun dari istri-istri Nabi yang aku cemburui lebih dalam ketimbang Khadijah. Meskipun aku belum pernah melihatnya, namun Rasulullah SAW seringkali menyebutnya. Dan pernah suatu kali beliau menyembelih seekor kambing, lalu daging dari kambing itu Rasul bagi-bagikan kepada sahabat-sahabat karib Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jika hal tersebut disampaikan Aisyah, Rasulullah SAW menanggapinya dengan berkata, "Wahai Aisyah, begitulah kenyataannya. Sesungguhnya darinya lah aku memperoleh putra-putri," kata Nabi. Dan pada kesempatan lainnya Aisyah mengatakan, "Aku sangat cemburu dengan Khadijah karena sering disebut Rasulullah SAW. Bahkan aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang kau perbuat dengan wanita tua yang pipinya kemerah-merahan itu? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikannya dengan wanita yang lebih baik," kata Aisyah. Kemudian Nabi menjawab dengan wajah yang agak sedikit marah, "Demi Allah Jalla wa'ala, tak seorang wanita pun lebih baik darinya. Dia beriman ketika semua orang kafir, dan Khadijah pula lah yang membenarkan saat manusia mendustakan aku," kata Rasul. "Dan ia melindungiku saat manusia kejam menganiayaku. Allah SWT menganugerahkan putra-putri kepadaku darinya," yakni yang dimaksud adalah Sayyidah Khadijah. Begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah, sampai-sampai banyak riwayat yang banyak dikisahkan tentang keutamaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan awal mula Khadijah bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, jadi suatu ketika beliau mencari pekerja yang dapat menjual dagangannya, dagangan Khadijah, karena Khadijah ini adalah hartawan, ya, hartawati, ya, perempuan wanita yang sangat kaya raya namun dermawan. Maka tatkala beliau mendengar tentang nama Muhammad sebelum bisa ataupun sebelum diangkat menjadi nabi, yang Muhammadlah yang memiliki sifat jujur, amanah, berakhlak mulia, maka beliau meminta kepada Muhammad untuk menjualkan atau disuruhnya berdagang bersama seorang pembantunya yang bernama Maisaro. Beliau memberikan barang dagangan kepada Nabi kita Muhammad SAW melebihi dari apa yang dibawa oleh
selain Nabi kita Muhammad SAW. Ini tuh bermakna saking percayanya Sayyidah Khadijah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang digelari dengan Al-Amin, yang paling dapat dipercaya. Kemudian beliau bersama Maisarah dan Allah menjadikan dagang tersebut menghasilkan laba atau untung yang sangat melimpah. Dan pada suatu hari, ini dikatakan sebelum Nabi kita Muhammad SAW mengambil haknya, mengambil upahnya, dan mengetahui rombongan dagangan ke Syam, negeri Syam itu Iran ya, Sayyidah Khadijah dikatakan telah didatangi atau bermimpi yang sebelumnya belum pernah dialami mimpi seperti itu, aneh ya. Dan ini menyebabkan beliau segera menemui sepupunya, yakni seorang pendeta atau rahib agama Hanif yang bernama Warokoh bin Naufal, atau nama aslinya Nabi Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Al-Quraisy. Sayyidah Khadijah mengutarakan mimpinya. Tadi malam, kata Sayyidah Khadijah, bercerita kepada sepupunya yakni Warokoh, tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, kemudian turun ke arah bumi. Ternyata matahari itu turun dan memasuki rumahku, kata Khadijah. Cahayanya yang sangat agung, sangat terang benderang, membuatku terkagum-kagum ya. Kemudian aku terbangun dari mimpi itu, kata Sayyidah Khadijah. Mendengarkan hal itu, lalu Warokoh berkata, aku sampaikan berita gembira kepadamu wahai Khadijah, bahwa seorang laki-laki agung dan mulia akan datang untuk menjadi teman hidupmu atau suamimu. Dijelaskan kembali, dilanjutkan oleh Warokoh, ciri-cirinya dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat penting, dan kemasyhuran ketenar yang semakin hari semakin meningkat, kata Warokoh. Khadijah merasa gembira, Masya Allah, dengan hasil yang banyak tersebut, karena usaha dari Nabi kita Muhammad SAW yang saat itu menjajakan atau menjualkan barangnya. Akan tetapi ketakjubannya terhadap kepribadian Nabi kita Muhammad SAW lebih besar dari dan lebih mendalam dari semua itu. Maka mulailah muncul perasaan-perasaan aneh yang berbaur di benaknya, yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya, kata Khadijah. Dalam hati pemuda ini tidak sebagaimana kebanyakan laki-laki lain dan perasaan yang lain. Artinya Nabi kita Muhammad SAW begitu karismatik, dan siapapun yang melihat Nabi kita pasti terkagum-kagum. Namun Khadijah sendiri pun saat itu merasa pesimis ya, tidak percaya diri. Mungkinkah pemuda tersebut mau menikahinya, mengingat usianya yang sudah 40 tahun dan sudah menjadi seorang janda dan memiliki 4 anak. Apa nanti kata orang, karena ia telah menutup pintu bagi para pemuka Quraisy yang melamarnya. Artinya sebelum dilamar Nabi kita Muhammad SAW, Khadijah ini usia 40 tahun tapi masih sangat cantik ya. Jadi setiap laki-laki yang melihat Sayyidah Khadijah pasti akan terpukau. Maka di saat Sayyidah Khadijah bingung dan gelisah
karena masalah yang dialaminya, tiba-tiba muncullah seorang temannya yang bernama Nafisah binti Munabbih. Selanjutnya dia ikut duduk dan berdialog, ngobrol, hingga kecerdikan Nafisah mampu menyibak rahasia yang disembunyikan oleh Sayyidah Khadijah tentang masalah yang dialaminya. Nafisah memberikan motivasi, membesarkan hati Sayyidah Khadijah dan menenangkan perasaannya dengan mengatakan bahwa Khadijah adalah seorang wanita yang memiliki martabat, keturunan orang-orang terhormat, memiliki harta dan berparas cantik. Terbukti dengan banyaknya para pemuka Quraisy yang saat itu melamarnya. Selanjutnya ketika Nafisah keluar dari rumah Khadijah, dia langsung menemui Nabi kita Muhammad SAW hingga terjadilah dialog yang menunjukkan kelihayan dan kecerdikannya. Nafisah, apakah yang menghalangimu untuk menikah wahai Muhammad? Kata Nafisah. Kata Nafisah bertanya kepada Nabi kita, apa yang menghalangimu untuk menikah wahai Muhammad? Kemudian Nabi kita menjawab, aku tidak memiliki apapun untuk menikah. Nafisah dengan tersenyum berkata, jika aku pilihkan untukmu seorang wanita yang kaya raya, cantik dan berkecukupan, maka apakah kamu mau menerimanya? Nabi penasaran. Kata Nabi, siapa nih? Nafisah dengan cepat dia menjawab, dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Nabi, jika dia setuju maka aku pun setuju, kata Nabi. Nafisah pergi menemui Khadijah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW memberitahu kepada paman-paman beliau tentang keinginannya untuk menikahi Sayyidah Khadijah. Kemudian berangkatlah Abu Thalib, ya, paman beliau ataupun ayahanda dari Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah dan Sayyidina Hamzah yang salah satu paman beliau yang masuk Islam, dan yang lain menemui paman Khadijah yang bernama Amr bin Asad untuk melamar Khadijah bagi putra saudaranya dan selanjutnya menyerahkan mahar atau mas kawin. Setelah usai akad nikah, maka disembelihlah beberapa ekor hewan, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir. Khadijah membuka pintu bagi keluarga dan handai tolan, dan di antara mereka terdapat Halimah As-Sa'diyah yang datang untuk menyaksikan pernikahan anak susunya. Jadi Nabi ketika itu pernah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah itu adalah nama tempat, ya. Dan kemudian setelah itu dia kembali ke kampungnya, maksudnya Halimah As-Sa'diyah ini, dengan dibawakan 40 ekor kambing sebagai hadiah perkawinan yang mulia dari Khadijah. Karena dahulu dia telah menyusui suaminya Nabi Muhammad SAW yang saat itu menjadi suaminya. Maka jadilah Sayyidah Quraisy sebagai istri dari Nabi kita Muhammad SAW Al-Amin, dan jadilah dirinya sebagai contoh yang paling utama dan paling baik dalam hal mencintai suami dan mengutamakan kepentingan suami daripada kepentingan dirinya sendiri. Saat Nabi kita Muhammad SAW mengharapkan Zaid bin Harith, maka dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga ketika Nabi kita Muhammad SAW ingin mengambil salah seorang dari putra pamannya Abu Thalib, maka Khadijah menyediakannya
tempat atau suatu ruangan bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saudara-saudariku, Allah memberikan karunia pada rumah tangga beliau berupa kebahagiaan dan nikmat yang berlimpah, dan mengkaruniakan pada keduanya putra-putri yang bernama Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Kulthum, dan Fatimah Az-Zahra. Nah, seperti apa sih pribadi Sayyidah Khadijah? Nah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha merupakan putri Khalid bin Asad. Nasab Siti Sayyidah Khadijah bertemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW melalui kakeknya atau buyutnya yang keempat. Dalam sejarah pernah dipetik bahwa Khalid merupakan seorang yang berani. Diceritakan pernah datang seorang yang sangat hebat bernama Taba. Tujuannya ingin mencabut Hajar Aswad dan membawanya pulang ke negerinya. Berita itu sampai kepada ayah Siti Khadijah yakni Khalid, dan beliau membawa pedangnya dan menghalangi Taba. Dan menghalangi perbuatannya itu, melihat keberanian Khalid, Taba mundur dan membatalkan niatnya untuk mencabut Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah batu yang terdapat di Ka'bah, di kisaran Ka'bah. Dan ibunda beliau, ibunda Khadijah radhiyallahu anha, bernama Fatimah. Dan anak saudaranya yakni Hakim ibnu Hizam, Warokoh bin Naufal ataupun sepupunya. Hakim bin Hizam ini merupakan seorang pemuda yang bijaksana, dan semasa usia 15 tahun beliau sudah layak memasuki najwa ataupun pemerintahan. Di Mekah pada masa itu biasanya golongan yang layak untuk memasuki pemerintahan itu adalah laki-laki yang usianya kisaran 40 tahun. Namun beliau lebih banyak berkecimpung dalam bidang perniagaan. Minat ini tertanam kepada Sayyidah Khadijah sehingga menjadi seorang usahawan wanita yang sangat disegani. Warokoh merupakan seorang yang beragama dan merupakan seorang ahli kitab yang asli, artinya ahlul kitab. Warokoh ini termasuk ahlul kitab Alkitab yang mempercayai Warokoh ini kedatangan Nabi akhir zaman dan senantiasa menunggu kedatangannya. Beliau banyak mengajar Sayyidah Khadijah tentang tauhid, surga dan agama. Ketika zaman jahiliyah, Khadijah radhiyallahu anha disegani dan dihormati. Justru itu beberapa gelar telah diberikan kepada beliau, antaranya At-Thahirah atau wanita yang sangat suci. Tidak pernah menghadiri pertemuan dengan laki-laki yang berkaitan dengan perniagaan. Jadi sekalipun karyawan Sayyidah Khadijah laki-laki, namun Sayyidah Khadijah tidak pernah menampakkan dirinya ataupun membuka cadarnya. Namun Sayyidah Khadijah menyuruh
karyawatinya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bisnisnya. Dan yang kedua, Sayyidatuna atau Sayyidatina Quraisy atau penghulu wanitanya kaum Quraisy ya. Jadi masyarakat begitu menyanjungi beliau, walaupun beliau begitu kaya raya, namun beliau tidak pernah lalai dan hilang puncak karena harta dengan kekayaan yang melimpah ruah. Sayyidah Khadijah tetap berguru dengan Warqah bin Naufal. Dan gelar beliau yang kedua adalah Ummul Mukminin. Setiap wanita yang dinikahi oleh Nabi kita Muhammad SAW akan mendapat gelar yakni Ummul Mukminin. Namun Sayyidah Khadijah adalah Ummul Mukminin yang pertama. Yang keempat, gelar Sayyidah Khadijah An-Nisa lil Alamin, penghulu wanita untuk sekalian para manusia ya, sampai di surga nanti. Sebagai tambahan, 4 orang wanita yang merupakan penghulu wanita yang dijamin masuk surga, yakni yang pertama ya Nabi sendiri yang katakan, yang sabdakan 4 wanita yang akan menjadi penghulu di surga. Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua Maryam, yang ketiga Asia istri dari Fir'aun, dan yang keempat Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah SAW. Permulaan perkenalan Nabi dan Sayyidah Khadijah melalui pembantu beliau yakni Maisarah. Jelas sekali Maisarah melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi kita Muhammad SAW. Pernah semasa dalam perjalanan untuk berniaga, berdagang, seorang ahli kitab melihat pokok atau pohon yang mana Nabi berlindung di bawahnya, tunduk untuk melindungi Nabi kita Muhammad SAW dari teriknya cahaya matahari. Beliau menyatakan kepada Maisarah bahwa jelas manusia yang berada di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Begitu juga dengan kumpulan awan yang meneduhi setiap langkah Nabi ketika terkena terik matahari. Saudara-saudariku, sekali lagi putra pertama yang dilahirkan oleh Sayyidah Khadijah dan Nabi kita adalah seorang perempuan yakni bernama Zainab. Walaupun masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu memandang anak perempuan sebagai satu keaiban ya, yang tabu, namun Nabi tetap bahagia menyambut kelahiran Zainab. Seterusnya Sayyidah Khadijah melahirkan Ummu Kulthum, Ruqayyah, Al-Qasim. Walaupun ketika itu Nabi belum dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul, namun tanda-tandanya sudah terlihat Nabi pada Nabi kita Muhammad SAW. Di sini pertemuan Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha telah dirancang oleh Allah dengan persiapan-persiapan yang telah Allah tetapkan. Namun semua putra Nabi wafat sewaktu kecil. Semasa kematian Al-Qasim, Sayyidah Khadijah mengalami tamparan yang begitu hebat sekali. Ini karena susu di badan Sayyidah Khadijah masih menetes semasa Al-Qasim wafat. Artinya masih dalam buayan ya, masih dalam timangan. Akibatnya Nabi terpaksa menenangkan Nabi dan Allah mengizinkan
Nabi memperlihatkan mukjizat beliau dengan memperdengarkan suara Al-Qasim di surga, sehingga Sayyidah Khadijah kembali tentram. Semasa Nabi berkholawat dan menyendiri di gua Hira, Sayyidah Khadijah tidak pernah bermasa muka, ya. Artinya tidak pernah cemberut dengan Nabi, malah menyiapkan makanan dan keperluan Nabi kita Muhammad SAW. Malah ketika semasa Sayyidah Khadijah merasakan membawakan makanan pada ketika bekal Nabi telah habis, beliau sendiri yang menaiki gunung, ya, menaiki gua Hira untuk membawa makanan yang dikhususkan untuk suaminya, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Padahal saudara-saudariku, sobat YouTube semuanya, perjalanan menuju gua Hira itu tidaklah mudah, sangat sulit. Banyak batu-batu terjal dan curam. Betapa ketika kadang-kadang terlepas pandang akan kemuliaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau merupakan orang pertama yang mendengar wahyu yang pertama ketika ia masih hangat di mulut Nabi, sewaktu menenangkan Nabi yang berselimut karena gemeteran. Makanya dijelaskan dalam surat Al-Muzammil dan surat Al-Mudaththir, ketika Nabi sangat ketakutan, Nabi sampai mengatakan zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah. Nabi ketakutan ketika malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Sayyidah Khadijah menjadi tulang belakang di dalam usaha dakwah Nabi, sehingga akhir hayat beliau seluruh harta yang dimiliki dihabiskan dalam usaha dakwah guna meluaskan nama Islam, sehingga akhir tahun yang ke-7 kenabian, berkaitan yang dikenakan oleh orang Quraisy terhadap umat Islam menyebabkan seluruh Bani Hashim dipulaukan, diasingkan dengan amat dahsyat. Walaupun Sayyidah Khadijah tidak termasuk dalam permulaan itu, namun beliau tetap bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan di awal usaha Siti atau Sayyidah Khadijah melalui rangkaian perniagaannya itu, beliau makmur, berjaya, menyeludup makanan masuk ke tempat permulaan. Namun ia tidak berjalan lama dan disadari oleh pihak Quraisy dan menyekatnya, sehingga suatu keadaan Ummul Mukminin terpaksa memakan dedaunan karena saking tidak ditemukannya makanan. Nah, akibat dari hal tersebut, maka banyak yang kesusahan ataupun kelaparan. Namun yang paling diutamakan adalah suami dan putra-putrinya. Dan ini saudara-saudariku, sobat YouTube semuanya, perlu diketahui bahwa Sayyidah Fatimah Zahra adalah putri bungsu dari pernikahan Nabi kita Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, hal yang paling menonjol, ciri-ciri yang paling menonjol yang mirip sekali dengan Nabi kita Muhammad SAW adalah Fatimah yang paling menyerupai Nabi kita Muhammad SAW. Beliau akhirnya meninggal tanpa merasa sesal terhadap segala penderitaan yang dilalui bersama Nabi. Nabi sendiri pun yang melakukan segala persiapan untuk menyempurnakan jenazah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha telah lama meninggalkan Nabi, tetapi
baginda kita senantiasa menang Sayyidah Khadijah semasa Sayyidah Khadijah masih hidup. Allah telah menyampaikan berita kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa sebuah rumah di surga telah disiapkan oleh Allah istimewa untuk Sayyidah Khadijah atas pengorbanan beliau selama semasa hidupnya. Sayyidah Khadijah juga mendapat salam dari Allah dan malaikat Jibril semasa menziarahi Nabi. Ulama-ulama berselisih faham, berselisih pendapat atau khilafiyah. Hanya Sayyidah sebagaimana yang berkaitan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang yang mendapat salam dari Allah dan Jibril ataupun Aisyah turut mendapat penghormatan yang sama. Aisyah juga pernah membuat pengakuan bahwa satu-satunya manusia yang beliau senantiasa merasa cemburu adalah kepada istri Nabi yang bernama Sayyidah Khadijah, karena Nabi senantiasa menyanjungnya, memujinya, menceritakan kebaikan beliau kepada istri-istri baginda yang lainnya. Khadijah kembali lagi dari golongan pembesar Mekah, menikah dengan Nabi di usia 40 tahun. Sekalipun maksud saya padahal Nabi waktu itu berusia 25 tahun. Ya, namun mereka sangat bahagia dan itu adalah ibrah untuk kita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang diberkahi, dirahmati. Khadijah yang juga seorang yang cerdas, mengenal ketertarikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW, mengatakan, jika segala kenikmatan hidup diserahkan kepadaku, dunia dan kekuasaan para raja Persia dan Romawi diberikan kepadaku, tetapi aku tidak hidup bersamamu, maka semua itu bagiku tak lebih berharga daripada sebelah sayap seekor nyamuk. Sewaktu malaikat turun membawa wahyu pada Nabi kita Muhammad SAW, maka Sayyidah Khadijah adalah orang yang pertama yang mengakui kenabian suaminya dan wanita pertama yang memeluk Islam sepanjang hidupnya bersama Nabi. Dan Sayyidah Khadijah pula lah yang setia menyertai Nabi dalam setiap peristiwa suka maupun duka. Setiap kali suaminya ke Gua Hira, ia pasti menyiapkan semua perbekalan yang dibutuhkan Nabi dan pulangnya. Seandainya Nabi Muhammad SAW agak lama tidak pulang, maka Sayyidah Khadijah akan melihat untuk memastikan keselamatan suaminya. Sekiranya Nabi kita Muhammad SAW khusyuk bermunajat, Sayyidah Khadijah tinggal di rumah dengan sabar sehingga beliau pulang, sampai menunggu beliau pulang. Dan apabila Nabi mengadu kesulitan serta berada dalam keadaan gelisah, beliau terus senantiasa sekuat mungkin untuk menenteramkan hati dan menghibur beliau, sehingga Nabi benar-benar merasa tenang, merasa nyaman dari setiap ancaman dan penganiayaan yang dihadapi bersamanya. Dan penganiayaan dihadapi dengan tabah dan sangat sabar. Allah mengkaruniakan 3 orang anaknya putra, yakni Al-Qasim Abdullah, dan putri yang bernama Fatimah. Dan dalam banyak
kegiatan beribadah Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah pasti bersama dan membantunya, seperti menyediakan air untuk mengambil wudhu untuk Nabi kita Muhammad SAW. Menyebut keistimewaannya yang terpenting dari Khadijah dalam salah satu sabdanya, di saat semua orang mengusir dan menjauhiku, kata Nabi, dialah wanita satu-satunya yang beriman, yang mempercayai aku, kata Nabi. Ketika semua orang mendustakan aku, kata Nabi, maka Khadijahlah yang meyakinkan aku, yang jujur kepadaku. Saat semua orang menyisihkan aku, kata Nabi, dialah wanita yang menyerahkan seluruh harta dan kekayaannya kepadaku. Dan Sayyidah Khadijah telah hidup bersama-sama Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 24 tahun dan wafat di usia 64 tahun 6 bulan. Allahu a'lam bishawab. Saudara-saudariku, banyak pelajaran yang kita peroleh dari kisah keteladanan istri beliau, yakni Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang sangat luhur budi pekertinya, akhlaknya, wanita yang sangat kaya raya namun dermawan, wanita yang tidak pernah membiarkan kemiskinan, wanita yang selalu peduli terhadap anak-anak yatim piatu, wanita yang merangkul orang-orang miskin, orang-orang fakir, sehingga orang-orang miskin dan orang fakir merasa nyaman, merasa tentram saat Sayyidah Khadijah menyambangi mereka. Sayyidah Khadijah adalah sosok yang sangat mulia, dermawan, dan sangat menghibur ketika Nabi SAW disinggahi rasa gelisah dan rasa gundah. Makanya Nabi senantiasa menyanjungnya, dan hal itu banyak ditulis di buku-buku atau kitab-kitab tentang keluarga Nabi, dan yang paling banyak diceritakan, dibahas, dipaparkan adalah tentang Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Di antara istri-istri Nabi SAW, dimulai dari istri kedua sampai istri yang terakhir, ada yang meriwayatkan 9 istri dan ada yang meriwayatkan 11 istri. Hanya dari Sayyidah Khadijah Nabi memperoleh putra-putri, ya 6 putra-putri. Hanya satu dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah yang diberi nama Ibrahim bin Muhammad SAW. Ingat saudara-saudariku, sobat YouTube semuanya, ketika kita merasa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, selain dianjurkannya untuk senantiasa membaca sholawat kepada Nabi, minimal dengan sholawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Ya, banyak sekali sholawat-sholawat yang seyogyanya kita
pilih dari ratusan bahkan ribuan sholawat itu. Nah, saudara-saudariku, putra pertama Nabi kita Muhammad SAW diberikan nama Al-Qasim. Makanya Nabi digelari dengan Abul Qasim. Dan kedua, putra Nabi diberi nama Abdullah. Ya, Abdullah ini mengambil nama dari ayahanda beliau, ayahanda Nabi kita Muhammad SAW, yakni Abdullah. Dan yang ketiga, putra beliau diberi nama Ibrahim. Ya, Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi, ya, Abul Anbiya. Dan ini nabi kita Muhammad SAW keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Mengapa Nabi memberikan nama putra bungsunya Ibrahim? Karena Nabi sangat menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak atau kakek buyutnya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan disampaikannya biografi istri beliau ini, yang pertama Sayyidah Khadijah, dapat memberikan banyak manfaat, banyak maslahat, dan mudah-mudahan dijadikan tauladan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga guru-guru kita, menjaga orang-orang terdekat kita. Dan kewajiban kita hanya belajar dan belajar, karena belajar tidak ada batasnya. Minal mahdi ilal lahdi, dari usia anak-anak sampai liang lahat, ya, kita dituntut untuk senantiasa belajar, karena ilmu Allah sangat luas, tidak ada orang yang dicukupkan dengan pengetahuannya, karena ilmu Allah lebih dari seluas langit dan seluas bumi. Maka dari itu, ketika kita diberikan waktu yang lapang oleh Allah, usahakan sebaik mungkin untuk ta'lim, untuk belajar, ya. Baik dari ustadz-ustadz kita yang terdekat, ataupun ketika kita tidak punya waktu, ya, kita dipermudah oleh Allah, dijadikannya sarana media sosial yang paling mudah, yakni kita belajar online, karena tidak ada waktu yang cukup untuk menemui ustadz di sekitaran kita, karena memang mungkin berbenturan dengan waktu. Maka tidaklah mengapa kita belajar di media sosial online, ya, seperti YouTube ataupun lainnya. Saudara-saudariku, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji biografi tentang istri beliau yang kedua. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Akhirud da'wana wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya.
pada kesempatan lain kali. Mudah-mudahan kita diberikan waktu yang cukup sehingga ada materi yang berikutnya, yang baru, yang mudah-mudahan harapannya dengan harapan yang dapat dipetik pembelajaran sebagai pembelajaran dari kajian ataupun konten yang kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.